Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang proteksi diri dan bunuh diri. Ya, slide ini dibuat oleh Bu Fajri dan disampaikan oleh saya, dosen pengajar. Nah, untuk kasus bunuh diri sekarang sudah makin marak ya. Kita sudah bisa lihat di beberapa tempat, bahkan kejadian yang terakhir ada seorang remaja SMA itu dia terjun dari tol karena ada masalah seperti itu. Kita bisa lihat ada beberapa dia tidak mengenal usia, dia tidak mengenal derajat sosial ya, bahkan sekelas misalnya artis atau public figure juga sudah banyak yang terjadi atau yang mereka meninggal karena bunuh diri. Gitu. Nah, sebenarnya bunuh diri itu apa sih? Bunuh diri adalah sebuah perilaku yang disadari seseorang untuk mengakhiri hidup. Jadi memang itu sudah disadari dan ada keinginan gitu. Nah, bunuh diri dikenali sebagai bentuk crying for help. Jadi kayak tangisan yang membutuhkan bantuan gitu loh. Jadi ketika seseorang itu tidak berhasil dan atau tidak mampu melampaui dari masalah yang sedang dia hadapi, maka dia memutuskan untuk bunuh diri sebagai solusi akhir terhadap masalahnya. Nah, bentuk dari perilaku bunuh diri sendiri ada beberapa, ada tiga perilaku. Yang pertama adalah suicide ideation atau ide bunuh diri. Ide bunuh diri itu baru misalnya saya kayaknya pengen mati aja deh, dan itu tuh terlintas di dalam pikirannya dan mungkin akan berulang kali gitu. Kemudian bicara pada diri sendiri dan orang lain tentang mengakhiri hidup. Kayaknya akan lebih nyaman atau lebih baik kalau di dunia ini nggak ada deh diri saya, misalnya gitu. Kemudian pasif, ada pikirannya tanpa aksi, kemudian aktif pikirannya dan ada rencana. Kemudian yang kedua, suicide threat atau ancaman dari bunuh diri, biasanya sudah ada peringatan baik langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non verbal. Misalnya dia mulai adanya menyayat diri dan mengungkapkan bahwa aku ingin mati, aku ingin mengakhiri hidup gitu ya. Kemudian dia mulai menjauh dari lingkungan, kemudian dia sudah mulai memilih pisau-pisaunya, kemudian ada cara yang akan dia pilih, sudah melihat mungkin misalnya cyanida untuk saat ini kan juga mudah ya didapatkan di Shopee pun ada misalnya gitu ya. Jadi dia udah mulai tuh milih-milih seperti itu. Kemudian dia sudah ada perilaku merusak diri, misalnya mulai dari menyayat sayatan tipis, kemudian sayatan yang lebih dalam, kemudian hingga sayatan dalam. Kemudian atau bisa jadi dia sudah mulai, kalau misalnya memilih untuk yang gantung, dia sudah mulai mencari tali yang kayaknya nyaman, yang mana sih, kecil atau yang besar gitu. Kemudian perilaku percobaan bunuh diri, yaitu mulai dia mencederai diri secara langsung, kemudian dapat menyebabkan kematian. Ya dia sudah milih nih nadinya mana yang disayat kayak gitu. Kemudian apa namanya ini misalnya kalau misalnya milih menggantung, ya di mana saya harus menggantung, atau kayaknya lebih enak yang mana ya untuk jadi dia mulai dari hal kecil gitu. Jadi sudah ada alat-alatnya, sudah disediakan. Kalau mau dia pakai menyayat pakai pisau, ya pisaunya itu dia sudah pilih, ini pisau yang akan saya gunakan untuk mengakhiri kehidupan. Nah, fenomena bunuh diri itu sekarang juga cukup banyak. Berdasarkan tahun 2012, ada tiap 40 jiwa mati karena adanya bunuh diri. Kemudian ini sebenarnya bisa dicegah dan belum menjadi prioritas pemerintah untuk saat ini ya. Kemudian ketidakmampuan penderita untuk mencari bantuan, dia malu, dia gengsi untuk ketemu dengan psikolog. Kemudian ada faktor sosial, psikologis, dan budaya yang jelas menjadi pengaruh. Misalnya kalau sosial ya himpitan ekonomi, dikejar-kejar debt collector misalnya. Kemudian psikologis jelas ada masalah, misalnya komunikasi dengan keluarga yang tidak baik ya, copingnya tidak baik, kemudian bisa jadi dia kehilangan orang yang berarti gitu ya. Kemudian kalau budaya ya mungkin dia tidak nyaman dengan kondisi di lingkungan, sering dibully gitu. Nah, ini secara global penyebab kematian
50% laki-laki dan 70% perempuan. Ini rata-rata atau paling banyak temui 15 sampai 29 tahun. Kemudian lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahun yang dikarenakan bunuh diri tersebut ya. Dan itu diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030. Nah, bentuk bunuh dirinya ada 9,2 itu baru ide, tapi 2,7 itu sudah usaha untuk bunuh diri. Kemudian penyebab kematian dan ketidakmampuannya, penyebabnya kematian dan ketidakmampuan, kemudian angka kehilangan, disabilitas, dan angka kematian. Ini juga tinggi. Ini beberapa negara dengan kasus bunuh diri. Australia itu paling banyak meninggal dengan atau bunuh diri menggunakan gantung diri dan minum racun. Kemudian China itu minum pestisida. Kemudian Hong Kong dia lompat dari ketinggian, kemudian poisoning atau meracun diri. Kemudian India sama meracun dan gantung. Kemudian Jepang lebih banyak gantung diri. Malaysia itu pestisida, tapi persentasenya tidak tahu ya berapa. Di New Zealand itu gantung diri, Pakistan gantung diri dan poisoning atau racun. Korea ini juga banyak ya, public figure Korea yang meninggal karena bunuh diri, banyak racun juga. Kemudian gantung diri juga. Singapura lompat, Sri Lanka banyaknya dengan pestisida, Thailand dengan gantung, dan kalau Vietnam tidak terdeteksi. Nah, sebenarnya apa sih penyebab bunuh diri? Sebenarnya ini adalah artis Korea ya. Kemudian penyebab bunuh diri di Asia itu paling banyak karena tuntutan ekonomi yang tinggi ya. Pekerjaan dan pendidikan mungkin ya, karena beberapa mahasiswa yang Anda tidak mampu gitu menyelesaikan tugas akhir, beberapa juga ada yang memilih bunuh diri sebagai jalan akhirnya, kemudian tingkat ekonominya rendah hingga menengah. Kemudian geografis jelas, misalnya wilayah rural dengan populasi kurang fasilitasnya, kemudian bencana juga banyak yang akan berpengaruh terhadap sosioekonomi juga. Kemudian tingginya angka lansia sehingga dia merasa kesepian, kesejahteraan menurun. Kemudian dia juga dengan lansia yang sendiri dia merasa bahwa nggak ada yang di samping dia gitu ya, jadi dukungan menurun. Kemudian kultural, keluarga besar, tergantungan dengan keluarga, kayak misalnya sekarang lebih dikenal dengan sandwich generation gitu ya. Kemudian tekanan sosial dan keluarga, kemudian atau sistem patriarki seperti yang di Cina. Di Indonesia sebenarnya juga ada sistem patriarki, tapi mungkin tidak terlalu saklek gitu ya. Kemudian religius jelas ya, karena kurangnya kepercayaan terhadap agama, tapi bukan berarti bahwa itu kamu bunuh diri karena kurang beriman tuh, enggak juga gitu ya, karena sebenarnya memang agama itu salah satu upaya untuk mencegah bunuh diri, karena dengan agama ada spiritualitas di situ, ada kepercayaan di situ, kekosongan hati itu bisa terisi ya, relate-nya di situ gitu, relasinya mereka hubungannya. Tapi bisa jadi juga itu dipengaruhi oleh tadi secara fisiologis otak ya, jadi bisa karena itu juga gitu. Kemudian kasus bunuh diri di Yogyakarta ini terus meningkat ya, paling banyak itu di Gunung Kidul. Terus kemudian perilaku merencanakan cara bunuh diri itu ada totalnya 5,6%, ada laki-laki, ada perempuan, tadi lihat di situ tabel. Kemudian secara serius ingin bunuh diri 5,1, cuma yang pertama mungkin ancaman gitu ya, aku mati aja loh, mati aja gitu. Tapi kalau serius sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari alat, kemudian metode sudah disiapkan. Kemudian mencoba bunuh diri lebih dari 1 kali. Ada dulu pasien di Gracia yang mencoba masuk ke dalam sumur itu 5 kali tapi nggak mati-mati. Kemudian tidak punya teman dekat, ya, merasa kesepian, loneliness, kemudian mencemaskan sesuatu hingga tidak bisa tidur, kemudian tidak ke sekolah karena merasa tidak aman. Untuk tentang responnya, peningkatan diri untuk yang adaptif, pertumbuhan peningkatan berisiko, kemudian perilaku destruktif diri yang tak langsung, pencederaan diri, dan melakukan bunuh diri.
Nah, ini self-destructive behavior bisa dilihat secara langsung maupun terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau untuk yang self-destructive secara langsung, misalnya ide bunuh diri, kemudian ancaman, kemudian percobaan pembunuhan, dan perilaku bunuh diri itu sudah terjadi gitu. Kemudian kalau indirect self-destruction behavior itu aktivitas yang bersifat apa ya? Nah, dia melakukan aktivitas, udah tahu sih resikonya, mungkin dia akan mati gitu. Tapi dia tetap lakukan gitu. Misalnya dia punya masalah eating disorder gitu. Kemudian dia abuse of alcohol and drugs ya. Jadi dia levelnya semakin tinggi jadi bisa overdosis misalnya. Kemudian cigarette smoking itu kan juga membunuh diri. Udah tahu kok smoking itu tuh nggak baik gitu, tapi ya tetap dilakukan ya. Berarti kan itu secara nggak langsung dan lain-lain bisa dilihat. Kemudian faktor risikonya bisa jadi karena faktor pernikahan, ada pernikahan, kedua ada janda, cerai, perpisahan. Nah, itu juga termasuk dalam faktor risiko. Kemudian jenis kelamin, laki-laki itu 3 kali lebih besar untuk bunuh diri dibandingkan wanita. Tapi kalau wanita itu 3 kali lebih besar dalam upaya percobaan bunuh diri tinimbang laki-laki. Jadi kayak misalnya, aku mati loh gitu. Tapi itu hanya untuk mengancam gitu. Kalau laki-laki ketika dia memang sudah itu ya komit, I want to die gitu. Kemudian kalau usia, rata-rata usia lebih dari 70 tahun, sedangkan rata-rata kalau yang usia muda itu 15 sampai 29 tahun. Terus pada kelompok tidak beragama ateis tadi karena saya sudah jelaskan itu kemungkinan karena dia apa namanya ada kekosongan ya di dalam hati, di dalam jiwa gitu. Kemudian tidak terkait dengan keyakinan atau sekte dan dukungan kelompok yang beragama. Itu juga ada. Kemudian secara psikologis ada masalah trauma interpersonal, ansietas yang tidak terselesaikan, perasaan bersalah yang tidak berharga, depresi, kemudian emosi yang fluktuatif, pasif, dan depersonalisasi. Kemudian ada juga karena biokimia, jadi tadi secara spiritual dia bagus, tapi secara serotoninnya dia nggak bagus gitu ya. Memang sudah ada bawaan itu sudah dari riwayat biologisnya memang sudah ada yang gangguan jiwa misalnya sehingga level serotonin dan dopaminnya terganggu. Nah, itu juga bisa menimbulkan faktor risiko. Kemudian tadi ada sosial ekonomi, ada gender, status pernikahan, kelas sosial, ekonominya rendah, profesi, kemudian etnik, kemudian dari riwayat gangguan jiwa ada tidak, kemudian adanya gangguan kepribadian. Nah, sumber coping itu merupakan kemampuan coping dari stres, manajemen terapeutik, kemudahan akses layanan kesehatan, dukungan sosial budaya dan agama, serta memiliki harapan hidup yang tinggi. Kemudian mekanismenya kita tahu adanya denial, dia mengingkari, menolak realita, dia lebih cenderung apa ya nggak percaya gitu kok bisa sih kok bisa gitu. Kemudian regresi kemudian perilaku pada tahap perkembangan sebelumnya, misalnya dia harusnya udah bisa memutuskan sesuatu tapi nggak bisa gitu ya. Kemudian rasionalisasi yang alasan atau merasionalisasi sebenarnya itu perilakunya sudah tahu itu nggak bagus gitu, tapi itu untuk kepuasan saya Bu gitu. Itu termasuk rasionalisasi. Pikiran magis ya berpikir sesuatu karena ada kekuatan dari luar dirinya. Nah, sehingga dari ini tadi bisa mengakibatkan perilaku bunuh diri jika copingnya tidak baik, kemudian defense-nya dia juga kurang baik. Nah, pencegahan bunuh diri yang pertama adalah sign kita hati-hati. Biasanya orang yang bunuh diri itu sudah tahu tuh, udah memberikan tanda-tanda gitu ya. Jadi jangan kecolongan. Kalau misalnya dia udah bilang I want to die, aku ingin mati, atau kayaknya mati tuh lebih enak ya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, berarti kita harus aware. Kemudian tanyakan alasannya, apakah kamu ingin mati atau kamu ingin bunuh diri, atau apakah kamu
Kenapa kamu pengen merasa bahwa kematian itu adalah hal yang terindah misalnya kayak gitu. Kemudian validasi, terima kondisi, tidak menghakimi, pastikan mereka tahu bahwa kondisinya itu serius. Pastikan mereka tahu bahwa Anda di situ untuk membantu. Jadi jangan kok gitu sih, kamu kurang agama kali, kamu nggak apa namanya nggak punya iman. Nah itu adalah justifikasi ya. Kalau untuk kita tidak boleh itu. Gitu. Kemudian encourage treatment, himbau untuk mencari bantuan dari tenaga profesional jika memang itu diperlukan. Ini untuk toolkit primary care suicide prevention model ya, untuk prevention practice ada staff visualization or warning sign. Jadi ada staff yang di dalam yang sudah mengemas atau melihat tanda-tandanya itu apa saja gitu. Kemudian screening depresi untuk lansia, buat dewasa dan anak serta lansia. Kemudian patient education itu edukasi tentang keamanan, kemudian suicide warning signs ya, kemudian ada intervensinya. Kita lihat dulu apa warning signs-nya atau peringatan dirinya. Misalnya dia ada nggak tanda dan gejala dari depresi mayor, cemas, kemudian penggunaan nafsa, insomnia, chronic pain, di screening tentang ide bunuh dirinya tersebut. Jika tidak ada, di rescreen secara periodically. Artinya kalau misalnya nggak ada ya dia harus diulang gitu. Maksudnya diulang secara periodik. Misalnya 3 bulan lagi diulang. Ada nggak? Oh enggak. Ya udah nanti balik lagi 3 bulan lagi. Kalau ada berarti kita harus warning. Sudah harus jaga-jaga gitu ya. Kita harus berikan tanda oh dia ada ide nih. Kemudian ada risk management. Ini untuk suicidal ideation plan-nya, ini untuk formnya kalian bisa lihat di situ plan, kemudian ada nggak tinggal dicentang-centang aja elemen risk-nya gitu ya sampai scoring-nya. Safety plan ini yang dilihat, kemudian pengkajian faktor pencetus itu ada stressor, secara individu seseorang dapat mentoleransi atau tidak, kemudian pelarian dari ketidaknyamanan atau flight dan intoleransi dari situasi hidup. Kecemasan merupakan pusat perilaku mencederai diri. Jadi karena dia cemas sehingga dia ingin melukai diri sendiri. Pertama adalah kaji perilakunya melalui non-compliance, dia tidak menuruti pengobatan, misalnya pada orang yang sakit kronik gitu ya, dia udah nggak mau berobat, udahlah, udah pasrah aja gitu. Kemudian melukai diri, ada nggak dia melukai diri sendiri dan orang lain. Kemudian perilaku bunuh diri ada nggak, misalnya berupa ide, ancaman atau percobaan bunuh diri hingga bunuh diri secara total. Kemudian kaji rencana untuk bunuh diri dan melukai secara verbal. Bicarakan tentang kematian, keinginan untuk mati, dan terdapat di alam pikiran yang terdalam. Terus kemudian ketika dia bertanya seberapa sering perawat melakukan produk perawatan, kemudian kira-kira ini bisa bunuh kalau aku minum berapa ya pilnya, ini bisa bunuh kalau seberapa dalam ya saya menyayatnya gitu, itu harus kita warning. Kemudian klien selalu mengutarakan bayangan jika ia memiliki penyakit yang serius, mengutarakan penyesalan yang berulang-ulang, serta mengatakan tentang hukuman dan ingin diadili. Kemudian untuk behavior plus-nya dia ada depresi, kesulitan tidur, ketakutan pada malam hari, menjauhkan diri dari orang lain, merasa khawatir, ada putus asa, attitude menunjukkan tidak membutuhkan pertolongan, menunjukkan sikap guilty hingga muncul harga diri rendah, terkadang perilaku manik, tiba-tiba depresi, mengumpulkan kaca atau gelas atau pisau, dan agresif impulsif, berperilaku tidak terprediksi. Nah, faktor kepribadian itu juga mempengaruhi, misalnya dia impulsif, agresif, hostility, ada pikiran negatif atau self-criticism, aku nggak mampu, aku nggak bisa, lebih baik aku pergi, lebih baik aku mati, aku nggak dihargai, misalnya. Kemudian ada harga diri rendah. Jelas kalau ada pikiran negatif, pasti dia akan ada harga diri rendah. Kemudian riwayat keluarga, di dalam keluarganya ada yang melakukan bunuh diri, kemudian atau di dalam keluarga ada yang mengalami gangguan mood, alkohol, atau keduanya gitu ya. Kalau mood itu gampang sekali. Misalnya tiba-tiba dia euforia, terus tiba-tiba dia depresif gitu ya. Kemudian kalau alkohol itu juga sangat berpengaruh. Kemudian riwayat usaha bunuh diri, misalnya memiliki faktor presipitasi atas pengalaman kehidupan, persiapan pelaksanaan,
dia membicarakan tentang metode, kemudian membicarakan tentang bunuh diri, membuang hadiah yang dimiliki, kemudian catatan tentang bunuh diri, atau berikan contoh-contoh artis yang bunuh diri, role model yang bunuh diri, gitu ya. Kemudian menggunakan kekerasan atau racun atau obat lain dan memilih metode kematian sebagai jalan akhir. Ini adalah rupa di mana nanti di akut akan digunakan ya, atau digunakan untuk menilai. Misalnya rupa 1 tidak mampu buat kontak keselamatan, mencoba bunuh diri, autisme, dan lain-lain, itu namanya rupa 1. Kemudian rupa 2 itu sudah membuat kontrak keselamatan dengan bantuan, keinginan mati sering, sudah ada keinginan bunuh diri. Ya. Rupa 3 dia mampu membuat kontrak keselamatan, ingin mati jarang. Jadi semakin tinggi nilai rupanya, maka semakin baik kondisinya. Ini untuk rupa 1 itu perilaku bunuh dirinya dikatakan perilaku menonjol, rupa 2 itu terlihat tapi belum ada masalah, dan kalau yang rupa 3 kenal dan perilakunya minimal. Nah, untuk intervensi krisisnya, intensif 1, calm down metode, jadi metodenya kita calm down itu ditenangkan gitu ya. Kemudian kalau perlu ada restraint mekanik, lakukan deeskalasi verbal, talk down, jadi diminta untuk turun, ayo misalnya, jangan bicarakan itu yuk, misalnya gitu. Kemudian lingkungan rendah stimulasi dan bantuan dari ADL, psikofarmaka tetap dikasih dengan injeksi diazepam dan lodomer, kemudian ECT. Kemudian di intensif 2, terapkan surveillance positive word, jadi taruh di bangsal ya, kemudian deeskalasi juga, reassurance untuk hilangkan ketidakpastian, ada ADLS, bantuan ADLS, terus kemudian kenalkan masalah bunuh dirinya. Kemudian yang intensif 3, tetap terapkan soft word dan positive words, lakukan mutual help meeting, bimbing penggunaan ADL, buat kontrak verbal, manajemen psikofarmaka. Kemudian dampak depresi dan RBD. Dampak depresi dan RBD itu merusak mimpi dan harapan ya, karena di situ pasien harusnya bisa mengeksplorasi diri itu, sehingga perawat perlu mengurangi distress secara emosional dan sampaikan bahwa masih ada kehidupan setelahnya, serta mungkin harapan-harapan yang orang-orang di sekitarnya, orang yang mendukungnya gitu. Kemudian ya kehidupan yang terbatas, inisiasi harapan, membangun citra positif, dan bantu mengevaluasi pilihan. Kemudian kemungkinannya dapat berubah, komitmennya untuk berubah ini divalidasi lagi, kemudian aksi untuk perubahan. Strategi peningkatan ketangguhan keluarga, stop berpikir bahwa masalah ada bencana, ciptakan kekuatan dalam pohon keluarga, jadi kita masing-masing anggota keluarga itu kita buat misalnya menggunakan family therapy, hingga anggota-anggota keluarga itu ada rasa saling memiliki dan tidak ada emptiness lagi di antara anggota keluarga. Kemudian dorong munculnya risiko positif dan belajar dari kegagalan. Segarkan pikiran dengan berpikir positif sebagai kunci, kemudian selalu menghadirkan diri untuk anggota keluarga yang lain, izinkan anggota keluarga untuk mereplikasi keberhasilannya, jadi anggota yang lain juga boleh, ini loh aku berhasilnya karena ini, coba dicoba, boleh gitu. Kemudian ambil hak baik dan tingkatkan spiritualitas. Diagnosa keperawatannya dari risiko bunuh diri, mutilasi diri, risiko mencederai diri, HDR. Intervensinya bisa manajemen mood, manajemen perilaku mencederai diri, manajemen lingkungan keamanan, peningkatan harga diri, dan dukungan emosi. Ini adalah referensinya. Saya rasa cukup. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum.